Galana Robi. Jadi kali ini tim bola misteri udah ada di salah satu gedung tua terbengkalai yang ada di Jalan Megawati Binjai. Kali ini kita akan ada uji nyali juga berbagai misteri. Tapi itu MS Pari. Itu batang jangan dia. Iya. Dan ini memang uangnya tuh tahan lama, jadi banget kita tim bola misteri yang selalu melakukan eksplorasi di luar ruangan. Oke, jadi kali ini kita mau ada sisi podcast bersama narasumber yang emang udah lama di tempat ini. Jadi langsung aja, boleh Pak? Sini Pak, kita boleh Pak, boleh Pak. Oke, nama panggilannya Pak Beni. Jadi Pak Beni emang udah lama ya Pak sini ya Pak? Tanggal 1 bulan 6 tahun 2010. Tahun kurang lebih ada 15 tahun ya. Jadi Pak, kita mau tanya-tanya sedikit Pak ya terkait dengan gedung yang ada di sebelah sana. Nah, jadi Pak, boleh Bapak ceritakan kenapa gedung itu dulunya tuh mau dibangun apa, atau sebelumnya udah ada gedung yang dibuka sampai sekarang jadi terbengkalai? Itu dulunya hotel dan diskotik. Oh, hotel diskotik ya. Tahun 2023, kebetulan baru kemarin lah kami ketemu sama manajernya. Tahun 2003 itu udah terbengkalai. 2003. Berarti sebelum itu emang aktif digunakan ya Pak? Aktif di waktu wali kota Ali Omri. Lama juga ya. Jadi tidak digunakan lagi, dan dari tahun 2003 sampai sekarang sudah terbengkalai lagi. Sudah terbengkalai. Jadi kemarin tuh Pak kita juga udah masuk, dan bangunannya tuh emang masih berdiri kokoh walaupun ada bolong-bolong gitu Pak. Untuk maling sendiri Pak emang nggak berani masuk ke sini kah apa gimana? Habis karena dicuriin lah. Oh, dicuriin juga ya Pak. Makanya, Pak. Jadi Pak, kalau dari masyarakat sekitar gimana nih Pak cita-cita tentang yang ada di area gedung ini Pak? Cita-cita masyarakat yang sering dengar lah, ini gedung ini tapi gimana nih Pak? Pengalaman aku sih semenjak aku kerja di security di Hanta Astor, ini kan udah Hanta Astor Pak. Nggak mau orang itu. Ya. Di situ ya macam itu dari Cilacap berbagai kebersihan dan pengecoran itu sering di kamar mandi Hatta dulu itu sering orang itu mandi, orang itu mikir ada orang dalam, Ada orang di dalam kamar mandi? ya itu nggak ada, lantainya basah, orangnya nggak ada, bekas mandi itu lari. Mereka harus setelah lama nunggu, ternyata emang kelamaan terus ngecek ke dalam gitu Pak ya? Ya dia nunggu depan pintu kamar mandi, ditanya siapa dalam nggak ada sautan, tahu-tahu begitu dibuka lantai basah orang nggak ada. Tapi selama orang tuh nunggu, dengar mereka kalau ada orang yang mandi ya? Ada dengar orang mandi, kayak mana suruh orang mandi lah. Cembur-cembur itu lah mungkin ya Pak? Iya. Lupa. Oke, jadi itu cerita dari teman-teman Bapak saat Bapak jadi satpam ya? Iya. Di sebelah gedung itu ya Pak ya? Oke, selanjutnya Pak, saya pernah juga, tadi kita udah cerita di belakang kalau ada yang jualan sate gagak ya Pak ya? Iya. Nah itu boleh Pak ceritakan Pak kronologisnya? Ya, ya saya lihat sendiri ya, kan dia bercerita sama aku. Ya orang itu jualan kayak mana orang jualan sate.
Berarti sate biasa ya Pak? Sate biasa. Per tusuknya 100.000. 100.000. Jadi mereka emang jualannya kira-kira di jam berapa Pak? Yang seperti pernah aku lihat dari jam 1:30 sampai jam 2:30, jam 2 kadang-kadang. Dan yang plot twistnya nih guys, bahwa mereka tuh sehari bisa membeli 60 juta ya Pak? Ini dia berbahasa seperti itulah, kurang 60 juta 60 juta setiap harinya ya Pak ya? setiap harinya. Kalau Pak, menurut Bapak itu kenapa mereka bisa menghasilkan segitu banyaknya dari hanya menjual sate itu Pak? Ya, kadang-kadang kan harga kaki beda. Satu kaki itu 300.000. Kepalanya beda, hatinya beda. Jadi emang dijual dengan harga setinggi itu ya Pak? Ya, setinggi itulah. Jadi Pak, kalau kita lah pribadi mungkin setinggi itu kita nggak akan mau beli ya Pak ya? Nah, yang beli hantu lah. Oh, jadi yang beli itu emang Sedang. dari bangsa lain ya Pak? Masalah Bangsa lain. Dan uangnya itu emang asli. asli, Asli. bisa digunakan Pak? Dia kemarin itu yang saya lihat, dia pakai sepeda motor, kaleng duitnya itu pengguat. Oh, yang zaman dulu tuh ya Pak ya? Ya, kaleng duitnya. Di situ dimasukin duitnya. Memang jelas duit. Duitnya emang nyata dan bisa digunakan Pak. Bisa digunakan. Kalau Bapak sendiri pernah nggak Bapak beli sate? Sate gagak itu Buat apa? Iya ya Pak ya? Dengan harga yang mahal. Dikasihnya pun aku nggak mau. Tapi Pak, kalau penjual sate kayak gitu berarti mereka emang udah ada perjanjian kah atau emang persugihan Pak? Ini kebetulan itu teman saya yang jualan itu. Jadi mereka itu ada apa? Ada masalah di keuangan. Jadi dia ngambil jalan pintas seperti itu. Dia bercerita sama aku. Jadi dibilangnya itu sate gagak itu aja dibakar-bakar, kan dipotongnya gagaknya, darah itu dibuatnya untuk sausnya. Ya, semuanya itu lah Ya, wah, Berarti Pak, kalau boleh tahu atau Bapak pernah dengar kan, emang dia tuh untuk menemukan jalan persugihan itu dia kemana tuh Pak? dia dengar cerita dari orang-orang juga. Langsung Nah, juga ya Pak? bukan dari dia kan kebetulan orang luar Sumatera Utara, Oh, perantau. rantau juga. Jadi memang cuma mereka itu kalau dia nggak jualan, dia didatangi ke rumahnya, bang kenapa nggak jualan, om kenapa nggak jualan, pak kenapa nggak jualan, gitu. Sama bangsa gaib ini lah Pak ya? Bangsa gaib. Cuma itu aja, dibilangnya nggak ada bahan, katanya. Udah pergi, mereka nggak ganggu, tapi mereka itu sering bertanya, Kalau nggak jualan ya Pak? nggak jualan. Jadi setiap jualan dagangannya pasti habis. Habis Tapi kalau nggak jualan didatangin lah Bapak. ditanyain, kenapa nggak jualan om, kenapa nggak jualan pak. Dan itu terus-terusan terjadi Pak ya? Dia sampai dia jualan. Dia kan kadang-kadang gini, yang dia kan jualan, jadi jualan habis. Nah, udah habis katanya. Yang mau beli inilah yang datangi dia. Yang sudah beli nggak akan datangi dia gitu. Tapi emang yang beli ini selalu bangsa gaib gitu ya Pak? Bangsa gaib. Kalau Bapak pernah melihat sendiri kan Pak, berarti mereka berjualannya di daerah mana itu Pak? Di dalam gedung inilah. Oh emang dalam gedungnya ya Pak ya? Iya. Dan saat itu gedungnya emang udah terbengkalai gini Pak? Udah. Oh, berarti emang sengaja mencari itulah Pak pesugihan itu. Bukan pesugihan, dia jualan. Oh jualan ya? Pesugihan kan pakai tumbal, ini enggak. Berarti emang dia jualan tapi untuk bangsa gaib itu ya Pak? Iya. Dia bisa dapatkan itu berarti dari kawan-kawannya dan perantau itu loh Pak? Mungkin. Cara-caranya itu Iya. Jadi emang kalau untuk itu sangat-sangat mengerikan ya guys. Tapi mungkin kalau duitnya kita agak goyang juga ya Pak ya.
Kalau ngeliat duitnya itu ya. Karena emang satu malam sampai 60 juta gitu ya Pak ya. Ya, Sampai 60 juta. Oke. Selanjutnya Pak, kira-kira Pak orangnya ini sekarang di mana Pak? belum pernah ketemu lagi aku sama orang. Udah kaya dia kan. Oh, udah pindah lah ya Pak ya. Udah. Kalau terakhir kali Bapak bertemu dengan orang itu atau melihat dia jualan tuh tahun berapa tuh Pak? Kalau tidak salah tahun 2024 kemarin ya. Kita pulang ya. 2024. Dan habis lebaran. Habis lebaran itulah sampai sekarang Bapak nggak jumpa lagi. Enggak. Waktu kami mau pulang kami ketemu dia bawa mobil. Oh, udah kaya lah kalau situ ya Pak. Kalau Ya? dibilang mungkin dia pinjaman atau bagaimana kita nggak tahu. Kita kan nggak ngerti kan. Jadi Pak, mungkin untuk saat itu udah kita bahas tuntas ya, karena emang mungkin sampai sekarang juga orangnya masih berkeliaran lah Pak ya. Mungkin lah. Iya. Jadi Pak, ada satu lagi Pak terkait dengan rumah yang di depan kita ini Pak. Nah, rumah yang sebelah itu Pak. Itu Pak, mungkin kalau kita secara langsung merasakan emang ada beberapa gesekan gitu ya Pak ya. Tapi kalau Bapak sendiri yang mengetahui ceritanya, kira-kira apa kronologi cerita dari rumah tersebut Pak? Kita kemarin tanggal 1 bulan 7 tahun 2010 kita kan tinggal di sini. Jadi cuma 3 bulan kita tempat di rumah ini. 3 bulan. Akhirnya lebih dari 3 bulan kita nggak mau tempat di tempat. Kenapa Pak? Kira-kira apakah Bapak emang nggak kuat atau diganggu? Bukan nggak kuat, risih. Oh, di Karena sini. ada yang suara jalan, suara orang kamar mandi, suara kadang-kadang orang masak. Berarti diganggunya dengan aktivitas-aktivitas yang Bapak dan orang rumah sendiri nggak lakuin gitu ya Pak ya? Iya. Dan intensitasnya tuh Pak, kira-kira pergerakannya malam hari kah apa siang juga udah pernah ada gangguan Pak? Dia lepas maghrib. Oh, lepas maghrib baru lah mulai Lepas gitu. maghrib ada lah. Kadang-kadang siang pun ada kayak pakai kebaya jauh. Oh, apa aja Bapak? Iya. Siang hari nampak dia jalan begitu. Berarti emang bisa dibilang mengganggu lah Pak ya? Ya itulah. Mengganggu ya Pak. Kalau dari Bapak pribadi atau orang rumah Bapak, kira-kira kejadian yang paling mengerikan di rumah itu Pak selama 3 bulan itu apa Pak? Rumah ada mengeringan, cuma melihat aja. Oh, melihat-lihat itu aja Pak ya. Mungkin karena Bapak orangnya juga emang berani juga ya. Ya, itulah. Cuma kan kita risihkan lihat-lihat begitu kan. Terus pernah juga mungkin apa dalam arti kan mungkin ini milik dia, udah kita nggak usah saling ganggu. Habis itu kami pindah di sini nggak pernah ada lagi gangguan. Oh, padahal samping-sampingan aja Pak Iya. ya. Oke. Jadi mungkin sejarah dari tempat ini Bapak tahu nggak Pak kenapa bisa ada penghuninya Pak? Itu kurang tahu kita. Karena dulu ini kan ternak ayam sama kandang sapi. Di sini Pak. Iya. Jadi ini diskotik. Memang ini banyak yang meninggal juga di sini. Pembunuhan lah. Oh, di diskotik ini Pak. Iya. Sebelumnya pun kan pemilik yang kolam ini kan ada juga anaknya meninggal di situ, tenggelam. Oh, anaknya sendiri Pak. Anaknya sendiri, berkuring. Oh, tenggelamnya di Kolamnya ada kolamnya. kolamnya Pak. Iya. Oke, jadi emang di sini banyak sekali tragedi mau dari pembunuhan, meninggalnya tenggelam itu tadi Pak ya, Iya. atau yang tadi jualan sate untuk bangsa gaib. Emang di sini mungkin intensitas untuk makhluk gaibnya itu banyak Pak ya. Ya bisa dikatakan ini kampung dia gimana? Iya juga ya Pak. Malah kita yang pendatang ke sini. Dia yang pendatang, dia duluan di situ. Dan untuk rumah ini sendiri Pak, setelah Bapak pindah ke sebelahnya, apakah rumah ini kosong sampai sekarang? Kosong, Kosong. udah lama kosong. Tapi kok dari luar tetap bagus gitu Pak bangunannya Pak ya? Mungkin karena tukangnya dulu kok apa aja kan. Oh bagus kok Pak. Oh, pondasinya Pak ya. Fondasinya. Kalau untuk orang yang
nanya-nanya mau beli atau mau nyewa apa pernah ada, Pak? Nah, belum pernah ada. Pernah ada. Tapi apa orang-orang sekitar tahu kalau rumah ini juga ada penunggunya apa gimana? Dulu kan pernah ada di kantor HK itu. Oh, kantor HK, Pak. Ya. Jadi yang tinggal di sini 7 orang, 8 orang yang kemasukan. Ikut sama tukang masaknya. Semua kerasukan massal lah gitu, Pak ya. Iya. Ada yang apa gitu. Jadi dari setelah itu mereka cabut lah, Pak. Tidak. Gitu. Baru kami tempati. Oh gitu. Jadi emang sebelum Bapak ini menempati rumah itu sebelumnya dijadikan kantor HK juga. Iya. Dan ada juga tragedi atau kejadian bisnisnya di dalam rumah itu, guys. Oke, Pak. Kalau terkait dengan pembunuhan di diskotik, kira-kira itu tahun berapa, Pak? Dan kenapa bisa terjadi pembunuhan sih? Namanya orang mabuk. Oh, berarti emang Tahun 2000-an lah. 2001, 2002. orang-orang mabuk mungkin ada crash nggak Iya. suka ya, Pak ya. Iya. Jadi meninggal seperti itu. Oke guys, makasih Pak. Sebelumnya Pak, mungkin untuk sesi podcast kali ini mungkin kita udah dengar kisi-kisinya apa kejadian yang ada di area dari gedung tua ini yang ternyata hotel dulunya dan ada diskotiknya juga. Jadi kita lanjut ke segmen berikutnya, tetap di Bola Misteri. Oke, halo sahabat Bola Misteri. Sekarang kita tepatnya ada di dalam gedung tua terbengkalai bekas hotel dan diskotik yang ada di Jalan Megawati. Kali ini kita mau explore dulu tempat ini, lokasinya seperti apa. Dan menurut saya pribadi emang di sini dari awal juga awalnya udah sangat mencekam, guys. Mungkin kalau saya pribadi merasakan telinga itu kayak tit dari awal, dan sekarang juga udah menghilang. Tapi mudah-mudahan kali ini bisa dihandle sama tim Bola Misteri. Oke guys, langsung aja kita explore tempatnya satu persatu. Kalian bisa lihat bangunannya sendiri itu, kalau dari podcast tadi guys bersama narasumber yang ada di sini, ditinggalkan itu dari tahun 2003 dan sekarang ada di tahun 2025. Jadi kurang lebih 12 tahun guys. Kalian bisa lihat di sebelah kiri kita itu ada danau guys, dan banyak sekali pergerakan dari arah sana. Ya kita nggak tahu, mungkin binatang atau hal lain, tapi namanya juga danau ya pasti ada beberapa binatang yang hidup di sana guys. Oke, kita lanjut. Di sisi sini ada suara tetesan air guys. Mari kita dekati.
tetesan airnya dari bawah sini guys. Mungkin emang ada tetesan dari atas karena emang tadi juga hujan, tapi sekarang sudah berhenti dan lumayan terang. Sisa-sisa airnya mungkin masih menetes. Kita lanjut guys ke lantai yang kedua. Untuk ukuran hotel dan diskotik emang dari bangunannya terasa ya guys. Mungkin pada zamannya salah satu hotel dan diskotik yang tentunya banyak sekali untuk didatangin orang-orang guys. Di sini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena beberapa bagian dari bangunan ini langsung bolong guys. Dan karena di sini emang gelap, jadi kita harus sangat berhati-hati. Kalian bisa lihat bolongannya ini guys. Dan di sini tuh becek karena hujan tadi juga ya guys, dan agak licin. Mungkin kalian kamera juga boleh mendekat. Kalian lihat guys, untuk bangunannya sekarang itu bolong-bolong guys. Nah, bolong-bolong. Jadi emang kita harus sangat berhati-hati. Mungkin kita bakal explore ke daerah yang ada di sana guys, lantai demi lantai. Tapi kita nggak akan lewat dari sini karena kita belum tahu juga bangunannya kuat atau tidak untuk kita lewati. Jadi kita turun lagi ke bawah dan kita lanjutin video dari arah sana guys. Oke. Oke guys, jadi ini penampakan dari danaunya. Itu ada tepatnya di belakang gedung. Dan danaunya ini guys lumayan luas dan lumayan besar. Dan di sini kita akan mengeksplor tentunya di sisi lain dari gedung ini guys. Kalian bisa lihat sendiri kalau tekstur jalannya itu emang berlumut, sehingga kita harus berhati-hati guys. Nah, kalau dari sini guys kelihatan banget tuh guys, danaunya emang bener-bener luas dan ada suara beberapa ikan yang langsung membuat suara-suara ke arah danau. Kita bisa bantu center dulu untuk danaunya agar kalian juga bisa ngeliat ya guys, karena dari kamera tuh sangat-sangat redup. Oke, jadi kita lanjut ke sisi lain dari gedung tua ini guys. Mungkin pada zamannya guys, ini tuh emang salah satu gedung yang sangat-sangat mewah lah guys.
kalau di sekitaran tahun 2003 guys tutupnya. Berarti kan sebelum dari situ udah berdiri. Dan kalian bisa berimajinasi bagaimana jika gedung ini beroperasi pada zamannya. Oke guys, kalian bisa lihat jalannya nih guys. Ini lumut-lumut yang mengering. Jadi emang untuk jalannya kita agak empuk, tapi geli juga ya guys ya untuk dilewati. Kita bakal explore. Sini ada tangga guys. Ini ada kelapa juga. Mungkin ada beberapa penduduk atau masyarakat sekitar yang kesini juga. Tapi pada saat siang hari tentunya. Kalian lihat di sebelah sisi sini guys. Itu tembus ke bangunan lainnya. Ya. Mungkin boleh dibantu untuk senter ya, karena kalau kamera sendiri mungkin nggak bisa nangkap sampai ke ujung sana guys. Oke, jadi tim gimana, kita mau ke sana apa langsung ke atas kira-kira? Ke atas dulu. Jadi kita mau ke atas dulu guys, karena itu di sisi yang pertama. Jadi kita langsung aja. Oke guys, jadi kita sudah memasuki lantai yang ketiga. Kalian bisa lihat auranya di sini sangat berbeda. Mungkin untuk sekelilingnya dulu kalian bisa lihat ke arah danau yang ada di sebelah sana guys. Di danau tuh daerah sana semua ya guys. Emang terkesan ya, lebih di atas itu lebih dingin pastinya, karena udara juga emang sangat-sangat dingin. Ini juga area terbuka. Kalian bisa lihat guys, bangunannya memang bolong-bolong gitu guys untuk jalannya. Jadi kita emang harus hati-hati sekali guys. Ini untuk penampakan yang terjadi pembunuhan pada zaman itu. Jadi penduduk sekitar dan masyarakat mengevakuasi jenazahnya ada di pintu masuk di daerah ujung sana guys, dan ada sumurnya di situ. Itu dibuang ke sana, tetapi untuk pembunuhannya sendiri itu ada di sekitar bawah-bawah itu ya guys. Jadi mungkin kronologisnya kita tidak tahu pasti, tapi ya namanya diskotik, orang mabuk, kalian juga bisa menggambarkan lah bagaimana pada zaman itu diskotik crash, mungkin ada beberapa hal masalah dan akhirnya terjadi pembunuhan. Oke guys, jadi untuk lantai keempat ini kalau kalian lihat di kamera mungkin terkesan datar, tapi kalau kita yang berdiri di sini guys emang udah agak miring guys, semennya sendiri guys.
dan bolongan-bolongan. Di situ juga ada satu bangunan paling atas. Mungkin zamannya dulu untuk tempat penjagaan juga ya guys. Penjagaan atau ya apalah. Kita mau ke sana gimana? Ujung sana semua? Tapi mentok ya guys. Emang betul-betul mentok guys, karena situ emang udah bolong. Coba dulu kameramen luar maju ya guys. Jadi kalau terjadi apa-apa kita aman ya guys, kameramennya ya guys. Oke guys, jangan terlalu dekat dengan lubang guys, please. Jadi untuk bangunannya saya rasa masih sangat-sangat megah, tapi kalian bisa lihat sendiri guys bahwa bangunan ini seakan-akan sudah menceritakan kepada kita apa hal-hal yang pernah terjadi di sini. Tentunya kalau sekedar penampakan guys, di sini orang sudah sangat terbiasa untuk itu. Sudah sangat-sangat terbiasa. Bahkan dari narasumber kita yang tadi berbicara di podcast, yang mereka bekerja di gedung sebelahnya, mereka itu merasakan diganggu dari penunggu-penunggu yang ada di gedung ini guys. Jadi guys, ini emang teksturnya mungkin sudah rapuh. Kita harus pelan-pelan ya guys, dan menjauh dari sini. Tim juga confirm bahwa semennya emang terkesan goyang dan rapuh guys. Jadi kita harus menjauh. Di sini ada satu lantai lagi, tapi di sebelahnya kalian lihat kalau ini sudah tidak layak untuk kita dekati karena emang udah bolong-bolong guys. Kita gas ke atas, kalian bisa lihat untuk perawakannya di sini kosong melompong. Coba sekali lagi ke kameramen, boleh duluan menuju ke atas. Jadi guys, untuk menyikapi bahwa bangunan ini oke guys, kita naik ke atas guys. Ini adalah lantai tertinggi di bangunan tua terbengkalai bekas hotel dan diskotik yang ada di Jalan Megawati guys. Kita menuju di lantai ke atas. Kalian bisa lihat view dari lantai paling atas ini guys. Center, boleh dibantu center? Ini lebih jauh, pandangan kita juga lebih luas, sehingga di kamera itu emang tidak terlihat begitu jelas ya guys ya. Oke,
Oke, halo sahabat Bola Misteri. Balik lagi sama kita tim Bola Misteri. Jadi kali ini di samping aku udah ada abang-abang yang ganteng dan kakak-kakak yang cakep banget tentunya. Ada Abang Eno. Boleh Bang, salaman dulu Bang. Oke, dan Kak Ocin ya. Kak Ocin. Jadi Bang Eno dan Kak Ocin ini kebagian guys untuk melakukan uji nyali di salah satu gedung tua terbengkalai yang ada di Megawati. Jadi kira-kira Abang Eno dulu deh. Kenapa Bang bisa berani banget untuk ngajakin kita uji nyali di sini? Sebenarnya sih Bang nggak berani, cuman ya kan nggak salah kan, pengen Coba kesini mencoba sesuatu hal yang belum dicoba. Kita kan juga kesini tuh nggak ada ganggu, niatnya cuman mau mampir doang. Ya jangan pernah takut sama setan. Kita lebih bagus tuh takut sama manusia. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena lebih menyeramkan manusia daripada setan. Oke. Jadi Bang Eno bilang lebih menyeramkan manusia daripada setan. Guys. Tapi emang betul juga kadang-kadang ya guys. Apalagi yang sering minta utang ya Bang ya. Itu yang lebih parah. Betul. Oke, untuk Kak Ocin, pertanyaannya sama, kenapa Kak bisa berani untuk melakukan uji nyali kali ini? Nggak berani Bang, sebenarnya aku takut, tapi seru aja. Kok soal gini-gini aku suka. Jadi karena ada juga Bang Eno mungkin ya, jadi bebas sekalian aja lah. Kebetulan kami Kalian mau tes seram-seraman Bang? Seram-seraman. Mana seraman sama? Kebetulan kami ini pun kakak beradik. Tapi Kandung. lebih kandung, Kandung, memang kandung. Tapi kalau misalnya seram lebih seram dia yang pastinya. Hati aku baik-baik. Jadi guys, Bang Eno dan Kak Ocin emang tertarik untuk ngelakuin uji nyali kali ini. Kalau semasa hidup Bang Eno atau Kak Ocin pernah nggak ada kejadian-kejadian hal mistis yang pernah dirasakan selama hidup dari kecil? Sejauh ini dari kecil yang pernah diganggu tuh kalau misalnya di rumah ya, di rumah belakang rumah kami itu kan kuburan. Oh, kuburan. Serius, kuburan kan? Kuburan. Dulu dari kecil tuh yang sering paling diganggu dia, yang dinampakin dia, bahkan lagi tidur tuh dia. Dari kecil dia yang selalu bisa dinampakin. Tapi jauh-jauh aku masih kayak suara-suara gitu doang. Oh, berarti kalau sosok belum ada ya? Belum. Kalau Kak Ocin berarti nampak apa aja tuh Kak dari kecil? Iya sering lah Bang. Banyak kayak kuntilanak, kayak nggak harus kuntilanak aja, kayak cowok gitu. Itu modelan Iya. kuntilanaknya Gitu ya? gimana? Nyerupain Model cowok. kuntilanaknya gimana sih? Jelasin. Model kuntilanaknya gimana? Gimana ya? Kayak bener bukan kayak bentuk perempuan gitu, enggak, dia kayak asap tebal aja. Oh, asap tebal tapi Kayak putih gitu ya? Dia gini-gini katanya rambut panjang. Di situ kejadiannya kami mau jumpain ibu, ngelewatin jembatan dikit. Ini pada saat itu malam Jumat. Oh, malam. Malam Jumat dan hujan gerimis. Di situ. Hujan gerimis, dia langsung aku nggak nampak, dia langsung jugang-jugang lari. Aku otomatis kabur juga dong dari lokasi tersebut, Bang. Sampai rumah dia langsung lemas, kayak langsung ceritalah. Langsung satu rumah diganggu dan di rumah kami itu pernah kejadian dari kami kecil, nomor HP kita sendiri nelpon HP kita. Itu nomor paling HP. nyata. Nomor HP sendiri nelpon HP kita. Dan itu Kalau masalah itu Yang kemarin nggak percaya pasti ditelepon sama nomor diri dia sendiri. Itu nyata, aku nggak bohong, Bang. Jadi misalnya Bang Eno Punya cerita nomor ke HP. Kak Ocin nggak percaya, tapi Hah? nanti dia juga. Iya langsung. Terus itu kami cerita tuh ke mama kami kan, bahwasannya Bu, ini ditelepon sama nomor sendiri, nggak percaya, diganggu. Terus ke abang ipar, terus ke bapak tua, terus ke kakak yang paling gede, semua rata-rata kena di rumah kami itu. Tapi sempat diangkat nggak Bang? Sempat diangkat, yang dulu waktu kecil itu sempat diangkat. Itu kalau misalnya apa laki-laki yang jawab. Oh, Abis itu gitu kosong. Terus itu belakangan ini pun baru-baru ini ibu kan Sin dibilang, Jo, tukang merinding aku kalau ceritain baru-baru ini itu nyata banget, Bang. Di telepon ada namanya Ajo tukang beca di dekat rumah. Jo datang ke rumah antar nasi. suruh beli nasi. Suruh beli Katanya nasi. sering disuruh beli nasi gitu. Terus Ajo ini datang dong jumpain mama, dibilang, "Mana? Ini memang ada nelpon." Memang ada nelpon, tapi di HP mama nggak ada nelpon. Mama nggak ada nelpon, tapi Ajo disuruh beli nasi. berarti ada pesanan gaib gitu ya Bang ya? Itu paling nyata, Bang. Aku nggak bohong. Tentunya Aku nggak pernah iseng bohong. aja, Bang. Iseng. Dia nggak pernah yang aneh-aneh, cuman dia iseng jahil Iseng gitu. jahil ya. Mm. Tapi kok pas nasinya datang yang bayar siapa Mama tetap? Dia Bang. Ajo pun bingung. Ajo ini pun bingung, Bang. Pas datang, Ajo ini bingung. Mana duitnya mau beli nasi gitu kan? Langsung mamaku bingung. Nasi apa?
Tapi tadi nelpon kata dia kayak gitu. Mana ada, ditunjukin dong bukti dari HP itu bang. Itu masih ada tersimpan sampai sekarang. Itu aku nggak bohong bang, dari kecil udah Sering udah mengalami gangguan seperti itu. Itu nyata satu persatu. Oke. Orang ini semua ya bang, tapi aku belum sampai sekarang. Dari kecil sampai sekarang nomor aku belum ditelepon. Oke. Mungkin karena aku masih mengkel kayak buah kates ya. Bang Eno berarti orangnya bagus gitu. Jadi guys, untuk penilaian dari Bang Eno sama Kak Ocin nih, kita kan tadi dari depan udah jalan ke sini, mungkin kalian juga udah ngeliat bagaimana vibes yang ada di sekitar gedung. Aku mau tahu dari pribadi, menurut abang tuh gimana? Kalau menurut aku sih paling yang seremnya dari kayak pas pertama masuk tuh kan, misalnya yang dari jalan sana itu udah ditutup guys. Jadi kami masuk dari jalan sebelahnya. Itu kan dari tutup penuh apa di situ kayak merasa disambut. Oke. Jadi emang di jalan masuk kita tuh kemarin kan di sini ada pembunuhan. Oh ya. Iya, jadi mayatnya tuh dibuang ke pintu masuk yang tadi kita laluin. Gitu. Di situ ada sumur tapi sekarang udah tertutup. Gitu. Oke. Terus boleh Bang Eno lanjut. Itu bang kalau mau nanya nih, itu yang kejadiannya perempuan atau laki tuh? Itu kurang tahu. Kurang tahu sih ya. Kita skip lah ya pembahasannya. Oke. Kalau untuk Kak Ocin gimana Kak pandangannya terkait tempat ini? Nggak tahu lah bang, nggak bisa ngomong lagi ya. Wow. Tapi emang hawa-hawa mencekamnya udah dapet lah ya. Udah Luar dapet, biasa. Dari aku jatuh tadi guys. Begitu masuk potret aja. Itu tadi saya duduk bersama teman saya Dini Anggra ini. Tadi lagi duduk-duduk cerita masalah ikan gabus berapa kilo tuh? 7 kilo. 7 kilo ikan gabus. Setelah ikan gabus itu mau dimasak, matanya kedap-kedip. Dari situ kayak langsung ada yang ngelempar danau tersebut. Di situ aku langsung syik. Langsung jatuh ke lubang, untung bukan lubang yang aneh-aneh guys. Dan Emang Bang Eno tadi ada kecelakaan kecil guys. kecil Karena aja, dia kaget. tidak yang gede. Di danau tuh ada sebuah lemparan gitu guys. Jadi dia kaget dan masuk ke lubang. Tapi sejauh ini masih aman ya Bang Eno? Masih aman selagi si Dini Anggra ini masih di sini. Oke. Karena dia bolis sesungguhnya. Oke guys. Jadi kita langsung aja ya Bang. Abang udah ready kan? Ready. Kakak gimana? Ready. Oke, jadi kita langsung aja ke segmen uji nyali Bang Eno dan Kak Ocin. See you. Oke guys, balik lagi sama kita tim bola misteri. Kali ini kita udah ada bersama kakak-kakak cantik yang ada di sebelah aku. Yang pertama ada kakak siapa kak? Dini Anggra ini. Kak Dini Anggraini, dan yang kedua ada kakak Fardiel. kakak Fardil guys. Jadi kali ini Kak Dini dan Kak Fardil udah kebagian untuk ngelakuin uji nyali, dan kebetulan guys ada di gedung tua terbengkalai yang ada di Jalan Megawati. Jadi langsung aja kak to the point, kenapa kakak berani untuk ngelakuin uji nyali kali ini? Mungkin dari Kak Dini dulu ya. Karena merasa tertantang, karena aku suka dengan tantangan. Oke, Kak Dini suka dengan tantangan. Oke, selanjutnya setelah itu Karena aku sering nonton live bola misteri ini ya, jadi aku penasaran untuk ikut langsung melihatnya gitu. Oke, jadi Kak Dini emang udah sering ngeliat bola misteri live di TikTok ya? Sering. Dan pengen ngerasain adrenalin secara Iya, langsung. Benar. Gimana gangguan-gangguan saat kita uji nyali gitu ya kak. Terus selanjutnya sama Kak Fardil nih kak. Kira-kira kak, pertanyaan yang sama, kenapa kakak mau ngelakuin uji nyali kali ini? Sebenarnya kalau dibilang nggak percaya sih percaya. Cuman karena aku belum pernah yang ngerasain kayak ngeliat diganggu gitu. Jadi kayak yang mungkin di pas momen ini aku memberanikan diri untuk ikut. Oke. Dan juga aku juga sering nonton juga gitu kan. Kakak subscribe nggak? Subscribe nggak? Subscribe dong. Oke. Jadi kayak yang pengen coba gitu kan. Jadi kayak yang ya udah ikutlah gitu, tes gitu kan. Oke. Inilah kita saatnya tuh. Ngelakuin. Jadi Kak Fardil guys di sini emang mau tes mentalnya dia. Dia kuat, dia berani, Amin. atau dia bakal nyerah guys, kita juga nggak tahu. Nanti kita bakal lihat di uji nyali. Kalau untuk pengalaman mistis pribadi kakak-kakaknya, apakah kakak dari kecil pernah ngerasain hal mistis atau melihat sosok
Kalau untuk itu sering ya, Sering ya. sering, Kalau kakak pernah ngeliat sosok nggak kira-kira? sering. Sering juga. Sering. Sosok apa yang dari dulu mungkin kakak udah sering ngeliat berbagai sosok ya, tapi ada satu sosok yang mungkin kakak sampai sekarang itu ngingatnya tuh takut sendiri. Itu sosok apa kak kira-kira kak? Ada sih, Apa tuh? besar, Berarti sosoknya besar, gitu ya. besar. Iya ada. Kalau warnanya? Serem, hitam. Oh Nggak hitam. mungkin warna pelangi kan. Oke. Karena kan ada hantu tuh, ada yang kok orang-orang bilang ya ada merah, ada yang putih gitu Nggak kan. hitam. Dia kayak apa ya? Genderuwo gitu kak. Iya kayak gitu. Kayak mau mencengkram gitu ya. Serem kali. Oke, berarti Kak Dini emang semasa hidupnya guys emang sering ngelihat sosok-sosok seperti Iya. itu. Kalau Kakak Fardil gimana Kak? Aku sih bisa dibilang kayak ketindihan gitu mungkin ya. Oh, ketindihan. Jadi saat Jadi tidur gitu ya? Jadi waktu ketindihan itu pas aku ngelihatnya sih nggak ngelihat bentuknya, cuman maksudnya apa sih bentuk mukanya gitu kan. Tapi dia emang kayak gede, makin besar kayak gitu doang sih. Sama kayak yang ya kadang lewat aja gitu, lewat-lewat. Oh, Aku pernah sekelebat-sekelebat. lihat, kayak yang, tapi aku nggak tahu itu apa gitu. Jadi mungkin di sini kita kan bisa lihat kali ya. Oke. Kita bakal lihat gimana gitu. Makanya aku tertarik. Oke guys. Jadi untuk Kak Fardil juga emang udah sering merasakan gangguan lah bisa kita bilang ya, gangguan dari makhluk-makhluk gaib tersebut. Jadi di sini Kak Fardil dan Kak Dini udah sangat ready ya Kak ya? Ready to go. Ready to go ya kata Kak Dini ya, untuk ngelakuin uji nyali kali ini. Kalau untuk tempatnya sendiri nih Kak Dini dan Kak Fardil, kita kan tadi udah masuk, kita juga udah mungkin sedikit keliling-keliling. Gimana pendapat kakak terkait dengan tempat ini? Nah, jadi tadi itu kami ada ke atas ya, lantai 2 sama lantai 3. Itu di lantai bagian 3 itu serem kali sih, gila. Itu aura di sana itu buat sesak, nggak bisa bernapas. Tadi juga aku bawaannya tuh kayak mau nangis di bagian lantai 3 itu ya. Kayak sedih aja gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu. Terus pas di lantai 2 juga banyak lubang. Jadi harus hati-hati sih jalannya. Oke. Pokoknya paling atas itu serem Paling kali sih. seram, paling atas ya Kak. Ini seremnya gila. Oke. Jadi menurut Kak Dini emang setiap lantainya di gedung ini guys, vibes-nya tuh beda dan tingkat keseramannya tuh berbeda-beda ya Kak ya. Tapi yang paling seram emang lantai 3. Kalau Kak Fardil ngerasain hal yang sama juga? Aku sih sama, sesak waktu di lantai 3. Karena aku modelan orang yang kalau rame tuh bawaan aku tuh sesak gitu. Jadi kan waktu di lantai 3 tuh kan di sini kan bangunan kosong ya. Jadi kayak ngerasa sesak tuh kan pasti aneh kan. Gitu. Terus tadi waktu di itu yang kami di danau tadi tuh ya. Aku duluan yang ngerasain tuh kan. Kayak ada yang lempar gitu. Kedua kali baru kayak lo jatuh. Udah bisa langsung ini gitu aja sih. Oke. Jadi thank you Kak Fardil terkait Iya. penilaiannya. Kak Dini juga makasih banyak. Kita bakal langsung aja guys lanjut ke sesi uji nyali Kak Dini Anggraini dengan Kak Fardil. Oke guys, langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di Bola Misteri.
suara guys, sumpah. Itu danau. Itu danaunya. Sumpah ini mau lobet, nggak ada lagi pencahayaannya. Ih, ya Allah Akbar. Ini loh, kayak tis aja. Sebelah kanan mau lihat di sini. Kak, jangan kayak gitu Kak, please Kak. Mana Kak, ini Dena udah di kanan Kak. Yuk kita jalan ke situ ya, bismillah yuk. Nggak mau Din, aku nggak sanggup Din. Aku kalau bilang aku nggak sanggup. Jadi gimana dong? Bismillah. Nggak sanggup Din. Sampai situ aja. Gelap kali yang berada di dalam KTV ini bukan KTV namanya. Sampai mana? Sampai kamar mandi itu. Iya. Nggak berani aku. Jadi gimana dong kayak gini ujinya? Ya udah jalan. Gimana Dini? Bismillahirrohmanirrohim. Sentabi aku ya semuanya. Permisi. Ikutin langkahku satu, tarik napas. Udah Nggak mau jangan aku. dibaca kayak gitu. Kalau KTV seminggu sanggup, kau nggak sanggup juga Din. Jangan kayak gitu loh. Allahu Akbar, Allahu Kayak Akbar. gitu loh. Jangan kayak gitu, jangan. Monitor. Monitor. Kok bising kali sebelah sana? Bang, Eno udah nggak sanggup Bang. Nyerah Bang, ampun. Allahu Akbar. Bang, Eno udah nggak sanggup Bang. Oke, kami ke sana ya. Iya Bang, tolong cepet Bang. Tolong cepet Bang. Iya kak, di sini emang Allahu Akbar. di sini emang kebakaran ya. Ini bekas kebakaran. Ini nangis sumpah. Tadi itulah yang ku denger. Kau nggak dengar? Aku dengar. Makanya itu aku Kau diam, jangan Din. berisik makanya. Kayak mana? Aku takut loh. Kok gila loh? Tadi udah sekali aku jatuh. Gak enak main sama Eno takut. Nggak mau aku. Mau main lagi sama siapa? Yuk maju ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Pulang kalau nggak berani terus ke atas atau please. Majulah. Allahu Akbar Dini. Jangan lari. Kau ngajarin aku jangan lari. Monitor Bang, tolong Bang, monitor. Gak itu kayak pohon. Lari ya, jangan lari. Situ aja dulu. Sana. Bang cepetan. Bang, senter aku udah mati loh. Udah mati. Bang cepetan Bang, tolong Bang. Allah. Mana senter? Kamu nyenter kemana? Ini kami lari nih. Tunggu ya. Bang, Iya, aku udah senter nggak aku tahan. mati. Senter aku Tuhan, mati. Tuhan, Gelap Tuhan. kali. Allah Akbar. Jangan kayak gitu. Tunggu. Gini, kata nggak tuh? Lari, jangan panik. Kayak mana? Jangan panik Bang, udah mulai nampak. Ini Zu Kaliban tenang. Mati guys. Itu tuh Din. Tuh. Bang cepetan Bang, udah nggak tahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada Din, nggak tahan. Bang, aku tahan kok. Aku tahan, si Eno yang nggak tahan. Nggak sanggup aku Si Bang. Eno Aku merusak nggak sanggup. warasanku loh. Penontonku rame kali, aku nggak sanggup. Gila italah. Kalau sanggup nggak sanggup nggak. Aku tahan loh, si Eno yang buat Aku buat. jujur Bang, di situ tadi udah nampak. Itu. Aku Sama tahan. si Cuman si suara jalan. Eno merusak warasanku Lo loh. gila lo Bang. Din, aku udah nggak tahan lo Din. Bang Des, Itu tadi mau berdua. Bang Des, si Eno merusak warasanku. Eno Aku udah tahan, Bang. aku udah Nggak. menikmati ya kan. Udah kayak Salah suara nangis. Satu nampak baju putih. Bang, sama jalan di aku tahan loh. Ya Aku udah nih kayak sama Pardil. aku kayak gini kan kayak Aku nggak tahan. Berdua memang sama dia. Dini tahan, dia biasanya Dini tahan, aku nggak tahan. dia merusak warasanku. Aku jangan kayak gitu Eno. Aku jadi Tahu kayak yang lari gila. dia kan Bang. Wih, aku kayak apa itu gitu. Merusak warasanku Guys, udah Bang. abang-abangku, jadi udah aman. Dia merusak warasanku. Gila, orang tuh mau berdua. Aku tahan Bang. Hah? Aku berani loh. Dia merusak waras. Kan memang udah fix kan aku sama Pardil. Ini si Edo ini entah apa. Kau belum kena ini. Belum kena apa, hantunya yang takut sama aku. Ini baca niat, kata si Captain kok baca niat.
kepsek gini ya. Enak Nababan, saudara si Nababan yang satu lagi. Gak maskap loh. Dek, kau tahu dek, dia merusak kewarasanku loh. Si Emma, aku tahan. Kau jangan kayak gitu, kau bilang. Aku ngerasain ya kan. Udah biasa ya ngerasain. Kayak Anton. Mentalmu sama aku nggak sama loh, Ma. Oh, Ina, aku bela kau. Nggak ngerasain loh. Aku dari tadi kutahan. Kan kau bilang jangan lari. Kau interview, agak rapikan bajunya biar maskap. Ada orang mau bibi kok. Kan kau bilang tadi jangan lari. Aku udah bertahan nggak lari loh. Tapi dia betulan pucat loh bang mukanya. Bang merinding loh, Bang. Betulan nampak loh, Bang. Interview aja, Kau interview. dengar kan suara kaki? Iya, aku dengar. Aku nggak bohong loh, Bang. Si ini ganti sama siapa? Allah Akbar, Bang. Ya udah. Jadi kayak siapa itu? Situ lah, Din. Mana? Lepaslah kamera kakak Oh, iya. keluar. Sini. Ya, udah. Habis itu nanti ganti sama ini yang aneh. Saat nomor kuning aja saat. Tahan, nggak tahan di. Tidak. Iya. Kak Fardil jangan masuk dulu. Tunggu. Ganti. Sini kau dari sini cepat. Oke sahabat bola misteri, jadi kita terpaksa menjeda dulu sesi uji nyali kita kali ini karena Bang Reno juga udah nggak tahan ya Bang. Nggak tahan. Beberapa suara tadi Dini Anggra ini coba bilang tahan, jangan menjerit atau bergerak. Aku udah tahan, aku coba jalan sama Dini dan aku benar-benar nggak tahan dan dia menampakkan satu kedua suara. Terus sama kilau cahaya 2. Itu doang. Aku serius nggak bohong. Sampai tadi dia bilang jangan bergerak. Oke. Aku nggak sanggup, Bang. Kalau suaranya Bang, Abang denger suara apa tuh Bang? Suara nangis. Kau denger nggak? Suara nangis aku dengar. Ada di daerah mana? Suara nangis itu di kamar mandi. Di situ kamar juga, mandi di situ belakang juga itu ya? yang aku nampak. Dan suara kalau kaki aku sampai gemeter di sebelah sana. Kalau kaki, suara jalannya. jalan gitu ya. Hah. Kalau Suara sosoknya Bang? sosoknya abstrak gitu, Bang. Oh, tapi tebel ya mungkin ya. Pokoknya abstrak menghilang. Abstrak menghilang. Ketiga kalinya kenapa yang bisa buat saya nggak tahan? Mata cahaya kilau 2 itu Bang. Itu betul-betul aku nggak tahan. Dia nyuruh aku tahan tentang soal nangis. Aku mencoba tahan, tertahankan. Terakhir aku nggak tahan, Bang, daripada aku kenapa-kenapa. Oke. Bener kan? Nice. Hah? Oke. Jadi kali ini Bang Reno kita selamatin dulu, guys. Iya, kalau Dini terserah dia. Aku Oke. angkat tangan Dini masih oke ya? Oke. karena dia bully sesungguhnya. Oke. Jadi karena Kak Dini masih oke, kita kasih temannya lah biar bisa berdiskusi. Langsung aja kita panggil Kak Fardil. Bang Reno, thank you ya Bang. Makasih banyak, Oke, Bang. siap. Bang, buka, tutup balik, Bang, mata-mataku, Bang. Oke, Bang, Kak Fardil. Bang, apa? Itu Pak, Boleh Apa itu? langsung. Oh iya, nih. itu mobil loh Eno. Oke. Jadi kita langsung aja. Ini Kak Fardil. Kita ganti pemain ya guys. Karena Bang Reno juga udah nggak tahan. Tapi Kak Fardil kali ini dikawanin sama bestinya ya, Kak Dini ya. Jadi harusnya tahan lebih lama dan bisa menikmati apapun yang ada di sini. Oke. Oke. Jadi kita bakal tinggal. Kita lanjut ke sesi uji nyali. Apa yang sakit Bang Des? Apa Bang? Ini perut kena tatap ini. Golek dulu, Kak, Bang, golekan. Jangan golek. Jangan golek. Jemput dulu kita weh, tolong weh. Lepas baju Bang Desta. Buka aja dulu. Udah aman. Sini Bang Desta tadi. Dalam situ tadi. Masuk kaki Abang, Bang. Belum tengok ya.
kok kalian tinggal di apa ini? Gak bisa pulang dia bang, ada center. Kayak mananya? Center. Untuk bang siapa? Giting, bang Giting. Center. Kayak mana dia mau balik ini woi? Tuh. Center tolong. Enjoy the party. Enggak, aku taruh mana ya? Udah bang. Mana senternya untuk Bang Giting? Kita jalan yuk. Lagi ada abang. Lagi ada abang, kita jalan. Ayo. Kalian semua kenapa sih takut? Lagi ada abang sini loh. Ayo kita jalan. Ada center apa? Cepat. Vanessa tengok itu jatuh dia. Hah? Kok bisa? Enggak. Di mana? Di jembatan itu? Kok bisa jatuh, Dek? Udah. Sekarang aja. Kita kasih aja nih. Masa ngeprint? Apa yang mau ditangkap? Nggak boleh. Kenapa? Jatuh lagi? Hah? Siapa jatuh? 2 orang bang, 1 orang mentai bang. Siapa jatuh? Bang Desta. Kok bisa? Ya Allah, rusak warasan. Kau jangan kau like aja TikTokku. Kau give lah apa Falcon. Kau give aku, nggak kau tengok aku nih. Megawati Binjai. Bentar lah. Nih, tuh. Aku usah pipis. Pipis tempat tadi. Tuh. Tengok, tuh nampak kalian. Uni Cipa mana enak tadi? Takut dia. Menyerahkan diri. Nggak boleh center ke dekat kamera, nanti jelek senternya. Tuh, tengok ya. Lihat pandai ini. Sekalian minta nomor togel. Iya, makanya kau give dulu baru minta. Aman itu. Dek, pegang hati dek. Apa? Jangan lemas, jangan melamun ya. Nanti tinggal aku sini. Yuk kita jalan yuk. Jalan. Tuh danaunya. Assalamualaikum. Sentabi aku ya, Pung. Sentabi aku ya. Aku nggak ganggu kalian. Aku nggak ganggu kalian. Aku nggak ada niat jahat. Aku nggak ada apa-apa. Jadi kalian jangan ganggu aku. Tuh bulan kesini kamu sendiri Anichiro tuh ya, kalian tengok tuh. Dek kesana yuk.
Sebentar aja. Ayo loh. Hantu itu tidak membunuh, kata ini Ju. Sebenarnya hantu ini introvert. Dia malu dia menunjukkan muka. Itu apa? Jangan lompat. Jangan kena ongkretong. Itu enggak sana Itu. yang tempat tadi kita. Tuh. Itu kayak ada cewek sih. Iya. Kayak ada cewek. Jangan balik cakap kotor. Balik kamera aja ya. Woi. Itu di atas. Itu di atas. Jangan cakap kotor, jangan anjir-anjir. Itu aku penasaran, itu apa ya? Tadi dia yang ngeliatin aku di situ, tapi aku nggak bisa. Itu apa ya? Kita lihat yuk. Itu kayak ruangan gitu kak. Itu apa ya? Tapi di situ semak kali ya kan? Kan yang di video ini. Iya kakak tadi di situ adik tengok tadi datangin naik ke atas. Kok give aku paus naik aku ke atas? Kok pikir aku takut? Ngapain nggak lagi aja. Cepat kok give aku sekarang naik aku ke atas tangga itu. Itu kok tengok ada tangga naik aku sekarang. Beneres. Cepet kok give aku dulu baru aku naik. Ini masalahnya kawan aku nggak ada yang berani naik. Si Eno tadi nggak berani, si Parde nggak berani. Itu kok ada hentakan kaki ya? Ya kan? Sentabi aku pun. Aku nggak ganggu. Kami nggak jahat. Kami nggak jahat. Nyesel kali aku nggak ikut kaki Eno itu katanya. Iya luka dia. Dia lihat arah kalian. Iya kalau kalian diam aja. Kami pun nampak. Gak usah komen aneh-aneh ya, tolong. Itu pohon. Itu namanya pohon, bukan pohon yang aneh-aneh. Itu namanya semak, tapi bukan semak yang aneh-aneh. Tapi itu semak aneh-aneh sih. Itu ya. Pardel capek? Enggak. Tengok tuh ya. Oh, kok suara ketawa itu? Iya kan? Jangan kan ketawa, mendesah pun. Ini res. Atas. Pardel takut, dia menggempet aja sama aku nih. Gempet aja dia sama aku. Mau kemana kalian? Ada yang nangis, sumpah. Iya kan? Apa? Nggak tahu apa deh. Apa bang? Apa? Lihat. Mana sebentar ya. Apa motivasinya? Apa bang? Apa? Aku percaya, cuman Kok ada cicak? pengen aja gitu. Sentabi. Assalamualaikum. Permisi. Malam ke sini. Ku terasa sepi. 2 kali ya, dilihat ya 2 kali ya. Situ. Ya kan, lihat-lihat aja. Itu Sumpah merusak warasan. Nyanyi. Kau dari tadi Falcon menyuruh tapi gift kau satu pun tidak ada. Nah, pegang. Kau gak menyuruh tapi kau tidak ada menggift. Kau kena pelitur. Iya. Tunggu ya, haus bunda. Bunda mau minum dulu. Bener. Apa? Kok cica?
Kalian tadi ngomong apa bang? Kalian? Senternya jangan kena kamera deh. Enggak, itu kena tetap kena kamera. Malam kau sini aku merasa sepi. Ini harus bantre cucu. Gini ya. Nama TikToknya alay. Macam dalam KTV ya. Ini beda KTV-nya. Inilah namanya sesungguhnya KTV. Ya bada. Ini apa ini? Kau jangan ngerjain aku ya di capsek. Pijak kau nanti. Kuat Din. Kuat lagi ini ya. Kau tahu, aku tanpa kayak kalian narko, aku normal. Tidak ada apa-apa. Saya normal, sampai saya main 2 kali loh, ganti pemain. Aku tidak keneong. Apa? Hah? Apa lo? Udah? Tumbang? Kenapa? Oh iya. Kenapa dia? Tumbang. Iya kok bisa? Melawan hantunya? Hantunya keneong. Oh iya, ya Allah, jangan menyangkutkan bunda nak. Kok jadi gurunya yang jatuh? Wah, yuk Dini. Ini keneong loh, belum selesai. Di mana? Oke. Bang Desta kenapa lo? Tumbang lo Kak Dina. Iya kenapa? Jatuh masuk lubang perutnya ngantem pohon. Kok bisa? Pardil, kok ngapain anak kecil? Kenapa? Pardil. Pardil, tadi kau nggak ada orang nggak berani dibawa kok itu. Kenapa dia? Ya tuh kayak dia manggil. Sini. Kasih duduk mana bangku. Kenapa dia? Ada yang manggil. Mana bangku? Pardil kok kena angkau merusak warasanku loh Dek. Kau dibawa itu. Nah. Kau dibawa itu. Ngapain kau mau bilang kau keneong gitu kan? Itu katanya. Poci datang, udah datang. Tadi aku nengok di situ pocinya. Aku aman aja. Tapi ini lihat sih. Aku aman aja. Coba awas. Kamu itu. Udah deh, jangan. Bang Desta ada tumbang, jangan sampai tumbang dulu. Kamu itu. Kamu tadi. Apa lo Pardil? Kenapa dia kayak gitu gila? Enggak, memang nakal orangnya. Yang di sumur itu yang Ya di sini. Ya di sumur itu kan? Yang di apa ini kamar mandi? Oh, kirain di toilet ya. Karena iya memang tadi aku nampakin aja sih di situ. Kayak aku penasaran, tapi aku nggak mau. Mirip kayak anaknya dia. Oh iya. Oh, kan mirip anaknya katanya. Coba ayo ke atas. Ngapain? Kau nanti sampai atas dijatuhkannya mau? Makanya ini beres, biar cepat berat. Ini bang kotak. Ini bang. Tenaga pelan. Sini. Sakit. Sakit. Oh, awalnya tinggal sini. Ya. Pas ada diskot ini masih berfungsi. Belum. Setelah diskoti. Ya. Tinggal di sini karena sakit. Iya. Sakit apa? Ini sebulannya 800. Gula apanya? Penyakit gula. 800. Nyapat kita. Terus Mati lah. Nggak tahu. kok bisa gulanya 800? Masuk akal nggak? Nggak tahu. Naik kita. Naik kita nih. Siapa yang nyuruh naik ke atas? Nggak tahu tadi siapa. Sosoknya? Perempuan? Cewek. Cewek.
Udah tua apa masih? Masih umur muda. Kayak agak-agak tua gitu lah. Nenek ya. Iya kayaknya, tapi nggak terlalu tua sih menurut aku. Ini nih, gak usah. Mau, ayolah. Enggak, nanti kita break dulu. Break dulu kita break. Ngapa kita ke atas rupanya? Iya, dia suruh ngapain lupa tadi? Dia suruh naik aja. Jangan, nanti Sini ke sini. Makanya aku jalan. Terus dipanggil lagi tuh. iya, Ya, ayo panggil lah. sini naik. Mau dikasih apa rupanya? Nggak tahu. Dia lompat. Enggak, kok dia nggak bilang gitu. Nanti kalau dia bilang lompat, kok lompat? Nggak ada situ. Sini. Oke guys, kita sudahi. Oke guys, jadi ini sesi closing kita karena beberapa tadi tim kita juga udah chaos di luar setelah meninggalkan Kak Dini dan Kak Fardil lakukan uji nyali. Jadi kita meninggalkannya juga ada chaos dan kita harus menyudahi sesi uji nyali. Tapi tetap tadi ya, Kak Dini juga ada ngerasain hawa-hawa yang gak enak di dalamnya. Coba diceritain sama teman-teman Kak. Tadi pertama pas main sama Eno, pas sesi pertama ya, di situ ada hentakan kaki jalan gitu loh di danau itu. Itu terus ada nampak pocong. Banyak sih. Pocongnya di daerah mana tuh Kak? Yang dinding itu sebelah kanan, Oh, yang ada kayak jendela gitu loh. ya dinding Nah, sebelah di kanan situ ada pocong. Terus nenek-nenek juga ada. Banyak sih tadi. Terus ada cewek mukanya terbakar. Oh, ada cewek juga. Ada Kak? cewek mukanya terbakar di ujung tangga. Oke. Gitu. Jadi Kak Dini, kenapa Kak masih tahan dengan penampakan seperti itu? Penasaran? Oh, masih penasaran Iya. juga kali ini ya. Tapi kalau untuk ngeliat sosoknya udah sangat jelas ya. Jelas sih, tapi nggak ada yang samar-samar juga, nggak begitu jelas. Oh, abstrak gitu ya. Hmm. Oke. Jadi Kak Dini melihat banyak sekali sosok. Ada yang jelas, ada yang abstrak, ada juga suara-suara langkah kaki tadi ya Kak ya. Iya. Oke. Tapi lebih banyak di bagian tangga itu, Oh, di bagian tangga tangga ke kamar dekat mandi kamar ya. mandi ya. Jadi tadi aku liatin ke sana terus, aku memang pelototin. Karena memang banyak sih. Hawanya di daerah kamar mandi. Iya, memang ya? memang banyak tadi. Oke. Jadi kita lanjut juga untuk Kak Fardil karena tadi Kak Fardil udah agak linglung sedikit. Kita boleh Kak ceritain sama teman-teman apa yang Kakak rasain. Tadi aku awalnya kayak yang biasa aja gitu kan, karena kayak masih mantau gitu. Terus aku lihat di sebelah kiri aku ada yang ngeliatin. Yes. Pertama aku lihat dia ngeliatin aku. Kedua rupanya dia tuh poci. Oke, pocong ya. Terus 2 kali tuh. Yang pertama dia di sebelah kiri, terus yang satu lagi dia di jendela. Oke. Di jendela. Terus aku tadi diajak Kak Dini ke tangga. Aku nggak mau tuh, nggak mau. Aku tolak, nggak mau. Memang aku nggak mau. datang baru Pas abis itu terus tuh pas aku tengok lagi kan aku udah lihat tuh, aku senter ada nenek-nenek cuma samar gitu kan, dia cuma lihat aja gitu. Terus pas aku udah duduk kayak dia ngomong gitu kayak sinilah katanya gitu, sini dah. Makanya aku tadi kan aku jalan aja gitu. Iya, aku jalan sendiri Dan sendiri menuju Jalan ke kamar sendiri. mandi ya. ke tangga, Iya. ke tangga. Terus pas aku udah balik sama yang lain, tiba-tiba dia bilang kayak naiklah, kan udah naik, kan udah lihat, naik kayak gitu. Makanya tadi aku kayak, ya maka aku pengen naik gitu. Oke. Penasaran juga Kak Fardil ya. Penasaran. Sebenarnya itu sih, karena kayak yang awalnya aku memang nggak mau diajak ke tangga tuh nggak mau. Tiba-tiba dia munculin diri, terus kayak tiba-tiba dia ngomong sama aku jalan aja. Habis itu untung baru datang. Terus yang ya udah nggak, pas aku jalan barulah
dia ngomong lagi, udah lihat kan, sinilah naik, sini naik katanya gitu. Terus ya udah aku langsung kayak enggak, langsung ditahan, kita stop gitu sih. Oke. Cuma itu aja sih aku. Jadi emang karena Kak Fardel tadi emang seperti linglung guys, jadi kita tim emang harus mengevakuasi lah Kak Fardel untuk menjauh dari lokasi dan menuju ke tempat netral ini ya guys. Oke, jadi tapi menurut Kak Dini dan Kak Fardel tempat ini emang banyak lah ya berarti ya, Serem, serem lah ya, serem, hal serem. Dan sangat. kakak boleh sampein sama teman-teman yang bilang kalau ini tuh Gimik. ecek-ecek ya, gimmick, boleh kakak kasih pesan untuk mereka. Buat kalian yang bilang ini gimmick, kalian boleh langsung tes uji nyali Ya, sama bolang misteri. ya karena kita Kalian terbuka tes juga. langsung sih menurut aku ya, biar kalian nggak bilang ini gimmick. Karena ini harus ngetes sendiri. Iya. Aku juga dengar ada yang jalan juga sih, cuman kayak ya udah di belakang gitu. Oke. Aku kan awalnya bilang kayak dari awal aku bilang aku nggak berani, bukan nggak berani sih, ya berani, cuma kayak aku masih penasaran aja. Terus setelah dicoba kayak gitu, jadi langsung di cut stop udah sih. Oke guys, jadi ini dia edisi gedung tua Terbengkalai bekas hotel dan diskotik di Jalan Megawati. Kita udahin dulu, jangan skip videonya karena ini emang videonya chaos banget, kalian bisa lihat lah nanti. Jadi kita tim Bola Misteri undur diri, Kak Dini dan Kak Fardel juga undur diri. Oke, Bola Misteri cabut. Bola misteri? Jaya.